Shalom sahabat cinta Alkitab, kita berada di penghujung kitab Perjanjian Lama, kitab ke-39, kitab Maleakhi. Sahabat cinta Alkitab, terus dengan semangat kita mempelajari kebenaran firman Allah. Kitab Maleakhi 1 ayat 1 menyatakan Nabi Maleakhi sebagai penulis kitab ini. Tanggal penulisan kitab Maleakhi dituliskan dalam kurun waktu antara 440 sampai 400 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Maleakhi merupakan ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel melalui Nabi Maleakhi. Allah melalui Maleakhi menyerukan bangsa Israel untuk berpaling kembali kepadanya. Di saat kitab terakhir masa perjanjian lama ditutup, pernyataan mengenai keadilan Allah dan janji pemulihannya melalui kedatangan Mesias menggema di hati bangsa Israel. Ada jeda 400 tahun di mana Allah tidak bersuara lagi, sampai Nabi Allah yang berikutnya, yakni Yohanes Pembaptis yang berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ayat kunci Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Maleakhi 3 ayat 6-7, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, rangkuman. Maleakhi menuliskan firman Tuhan kepada umat pilihan Allah yang sudah menyimpang, terutama kepada para imam yang menyimpang dari jalan Tuhan. Para imam tidak memperlakukan dengan benar kurban yang mereka persembahkan kepada Allah. Hewan kurban yang cacat pun ikut disembelih, walaupun hukum telah menyatakan hewan kurban tidak boleh bercacat. Ulangan 15 ayat 21. Kaum pria Yudea tidak memperlakukan istri mereka dengan baik, tapi mereka masih tidak mengerti kenapa Allah tidak berkenan atas kurban yang mereka persembahkan. Bangsa Israel juga tidak memberikan persepuluhan sebagaimana seharusnya. Imamat 27 ayat 30 dan 32. Terlepas dari segala dosa dan pembangkangan yang terjadi, Maleakhi mengulangi pesan mengenai kasih Allah kepada umatnya dan janji kedatangan utusannya kelak. Bayangan Maleakhi 3:1-6 merupakan nubuatan mengenai Yohanes Pembaptis yang merupakan utusan Allah yang diutus mempersiapkan kedatangannya. Matius 11 ayat 10, Mesias Yesus Kristus. Yohanes memberitakan pertobatan dan membaptis dalam nama Tuhan. Dengan jalan itu ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Akan tetapi sang utusan yang datang dengan mendadak masuk ke dalam baitnya adalah Kristus sendiri dalam kedatangannya yang kedua dengan segala kuasa dan kemuliaan. Matius 24. Pada waktu itu ia akan mentahirkan orang Lewi. Mereka yang menjalankan hukum Musa akan membutuhkan pemurnian atas dosanya melalui darah juru selamat. Hanya setelah itu barulah mereka bisa mempersembahkan korban yang benar, karena kebenaran Kristus akan diperhitungkan kepada mereka melalui iman. 2 Korintus 5 ayat 21. Praktek. Allah tidak senang ketika kita tidak taat kepada perintahnya. Ia akan membalas mereka dengan mengabaikannya. Sebagaimana Allah membenci perceraian, Allah menganggap perjanjian nikah sebagai hal yang sangat serius dan tidak ingin melihatnya bubar. Kita harus setia kepada pasangan hidup kita sepanjang masa. Allah melihat hati kita, jadi ia akan dapat mengetahui motivasi kita, karena tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Ia akan kembali dan menjadi hakim. Jika kita kembali kepadanya, maka dia akan kembali pada kita. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Sahabat cinta Alkitab, terima kasih bagi yang sudah mengikuti seluruhnya sampai selesai 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Jikalau belum mengikuti secara berurut, silakan lihat di playlist di dalam konten YouTube Wendy Pratama Go. Itu masuk ke playlist, lalu lihat ada kolom Alkitab dan Teologia, maka di sana ada seluruh kitab dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai kepada Maleakhi. Shalom sahabat cinta Alkitab, kita akan belajar nanti Perjanjian Baru, 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Amin.